Assalamualaikum sobat, apa kabar hari ini? Sore ini kita akan bertemu lagi 10 menit ke depan. Kita akan membahas tentang boneka tangan. Nah, sobat, bagi guru PAUD ataupun orang tua murid ya yang memiliki bakat bercerita, boleh dijadikan ini sebuah alternatif untuk media pembelajaran dari pembelajaran bercerita. Nah, sobat, sekarang kita perkenalkan dulu nih, ada boneka tangan kita yang hadir pada sore ini. Ini si beruang. Nah, dan yang satu lagi adalah si monyet. Nah, ini anak-anak kalau langsung dihadapkan dengan media boneka seperti ini, dia langsung tertawa, sobat. Karena menurut mereka media ini sangat lucu ya, sangat lucu, apalagi kalau nanti muncul suara-suara dari peran-peran boneka masing-masing karakter. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang boneka ya sobat ya. Sobat, boneka itu dijadikan media pembelajaran, itu gunanya agar pembelajaran itu lebih menarik ya. Jadi tidak monoton sobat. Jadi pembelajaran itu ada menggunakan boneka yang besar sobat ya. Kemudian ada juga boneka jari dan boneka tangan. Nah, sekarang kita menggunakan boneka tangan sobat. Kapan-kapan nanti kita akan boneka yang satu ukuran besar dan juga ada nanti boneka jari ya. Oke. Sobat, boneka ini ya termasuk pembelajaran keterampilan bercerita sobat. Nah, alternatif ini dapat digunakan sebagai seorang guru sebagai pembelajaran yang inovatif. Loh, kok inovatif? Ya tentu, karena biasanya bercerita itu sistemnya seperti berceramah, sobat. Kadang berceramah itu sangat menjenuhkan bagi anak usia dini. Jenuhnya itu biasa, anak usia dini itu kadang-kadang dia kalau kita bercerita itu untuk 1 menit aja bertahan tuh syukur alhamdulillah sobat ya, apalagi kalau ceritanya itu bisa ada 5 menit. Wah, itu kadang-kadang memang sulit untuk membuat mereka konsentrasi. Nah, ya ini sebagai inovasi juga untuk guru PAUD ya. Kemudian dengan adanya boneka tangan ya sobat ya, itu akan membuat sebuah motivasi pada anak. Nah, kenapa? Karena ada peran-peran yang berimajinatif di dalam pemikiran mereka. Nah, jadi bukan sesuatu yang fakta saja atau yang sesuatu yang konkret saja, tapi dia juga ada yang bersifat imajinatif ya, seperti ini ya. Nanti ada suara-suara yang muncul. Kalau seandainya ibu guru yang berperan, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang jenuh. Tapi kalau ada peran yang lain dari ibu guru, itu membuat mereka, wah, ada apa ya? Mereka akan tertarik. Nah, kemudian sobat, apa saja ya langkah-langkah yang kita gunakan kalau menggunakan media boneka tangan? Nah, kita persiapkan dulu boneka tangan. Ya, misalnya, Bu Guru, kami nggak punya boneka tangan. Nah, boleh dibuat. Buatnya bisa dari kertas sobat. Ya, nanti kapan-kapan kita nanti akan review bagaimana buat boneka dari kertas ya. Kemudian kalau kita mau bercerita itu kita pilih mau ceritanya apa sobat. Jangan nanti ceritanya si kancil tapi bonekanya beruang, tidak cocok ya sobat. Atau kalau mau berceritanya ibu guru tapi bonekanya anak kecil belum cocok sobat. Jadi dicari boneka yang sesuai dengan cerita. Makanya kadang-kadang para produser, para distributor itu menciptakan bermacam-macam karakter boneka. Jadi kita bisa memilih. Nah, lanjut. Kemudian jarak boneka itu jangan terlalu dekat dengan mulut. Ya, kalau bisa jaraknya ya agak jauh ya. Jadi terkadang ada juga yang pandai ahli dari dia bercerita sobat. Contohnya nanti mulutnya itu
bergerak gitu kan. Sepertinya suaranya dari mana ya? Jadi anak-anak usia dini jadi penasaran, suara ini dari mana ya? Kok bisa muncul suaranya gitu. Nah, itu punya teknik-tekniknya dan perlu latihan. Ya, sobat ya. Kemudian kedua tangan itu bergeraknya sesuai dengan cerita sobat. Jadi kalau misalnya pandanya yang bercerita, ya pandanya saja yang bergerak sobat. Jadi jangan pandanya bergerak, ini monyetnya ikut juga bergerak. Jadi anak jadi bingung. Ini yang bercerita atau yang mengeluarkan suara, ini perannya pertamanya yang mana nih? Nah, itu perlu juga sobat, biar anak-anak fokus. Karena mereka kan nggak tahu tuh yang mana ya kira-kira yang akan mengeluarkan suara. Jadi dengan bantuan gerakan melalui suara kita nanti itu akan terbantu mereka memahami cerita yang kita sampaikan. Nah sobat, kalau kita menggunakan boneka tangan ini sobat ya bisa kita mengaktualkan, membuat sesuatu yang nyata, misalnya ke sebuah buku cerita. Buku cerita itu kan biasanya kalau kita yang menceritakan baru asik gitu kan untuk anak usia dini. Tapi dengan kita pindahkan cerita itu melalui media boneka, nah misalnya seperti ini sobat. Anak-anak, ibu tadi malam membaca kisah beruang dan kancil misalnya, atau beruang dan monyet. Kemudian sekarang ibu ada bonekanya gitu. Jadi jangan monoton saja dengan buku cerita. Kita juga tampilkan ya imajinasinya dengan boneka tangan ya sobat ya. Kemudian itu membuat anak-anak akan menjadi imajinatif. Bayangkan sobat, kalau misalnya ibu gurunya hanya bercerita dengan buku cerita saja, kan monoton juga. Nah, kita variatifkan. Misalnya hari Senin ceritanya dengan buku. Kemudian kita pindah dengan cerita yang sama dengan boneka tangan. Nah, semakin mendalam nih anak-anak mendengarkan cerita guru dengan cerita yang sama tapi dengan media yang berbeda. Semakin mendalam mereka diberikan pemahaman. Apalagi pemahamannya itu tentang karakter sobat. Nah, nanti kita cobakan ya sobat ya dengan media boneka tangan kita ini ya. Selanjutnya, kalau kita selalu mengasah anak kita dengan media pembelajaran bercerita ini sobat, mereka itu akan mengasah keterampilan bahasa sobat. Tentu melalui proses yang kontinu. Nah, kita buat jadwal kita sebagai seorang guru. Nggak usah lama-lama sobat. Bercerita itu 5 menit saja untuk anak-anak sudah cukup. Tidak sama dengan orang dewasa sobat ya. Mereka fokusnya itu sangat singkat. Begitu karakter anak usia dini sobat. Nah, bagaimana ya cara memainkan boneka tangan ini? Nah, ada juga boneka tangan ini dengan tali ya sobat ya, seperti wayang. Nah, ada juga menggunakan badan dan kepala yang digerak-gerakkan sobat. Ya, begitulah sobat, sebahagian secara teoritis ya, secara bacaan tentang media boneka tangan. Nah, sekarang tibalah waktunya kita bercerita. Nah, sekarang anggap aja ya, para penonton ini adalah anak usia dini. Nah, bersiap ya anak-anak. Hari ini ibu guru mau bercerita tentang panda. Wah, ini panda atau beruang nih? Ini beruang dan monyet. Nah, gunakan suara besar dan suara kecil ya sobat ya, biar bisa membedakan antara mana karakter yang satu dengan karakter yang lain. Siap sobat? Nah, siap ya anak-anak ya? Hai, apa kabar monyet? Hah, kabar baik. Beruang? Aku nih sedang senang nih sobat. Benarkah sobat senang? Senang kenapa? Aku tadi bangun pagi. Pagi? Iya, aku itu melaksanakan peraturan dari ibu guru. Peraturan dari ibu guru ya gimana? Kamu nggak mendengarkan ya? Mendengarkan?
Nah, sini aku kasih tahu ya. Sekarang ada program untuk anak Indonesia hebat. Oh, itu. Aku ingat, aku ingat. Nah, jadi dia di sana yang pertama-pertama adalah bangun pagi. Iya ya, aku juga bangun pagi. Setelah ibu guru menyampaikan kita harus bangun pagi, itu akan menjadikan anak Indonesia anak sehat, sobat, dan anak hebat. Nah, bagaimana rasanya kalau kita bangun pagi? Wah, badan kita jadi sehat, kuat, nggak ngantuk, sobat. Iya, asalkan malamnya jangan telat bangunnya atau jangan lama-lama tidurnya. Iya, betul juga, sobat. Wah, terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Sama-sama. Ya, begitu Bu Erna yang bisanya. Tapi kita akan berlatih terus. Terkadang guru juga lupa lirik atau lupa narasinya sehingga suaranya tertukar-tukar. Tapi itulah seorang guru ya. Mereka dalam proses pembelajaran memang ada dalam kekurangannya, tapi jika mereka belajar terus tentu menjadi guru Indonesia yang hebat. Terima kasih sobat sudah mendengarkan atau live bersama Bu Erna. Sampai jumpa besok ya dengan materi yang lain. Assalamualaikum.